Keindahan dan kerumitan desain bangunan di ibu kota Nusantara IKN kini mulai mencuri perhatian dunia. Bukan lagi sekedar proyek pembangunan nasional, IKN telah bertransformasi menjadi topik pembicaraan serius di kalangan arsitektur internasional, akademisi desain, hingga komunitas perencana kota global. Banyak yang menilai bahwa konsep arsitektur IKN terlalu berani untuk ukuran kota baru, memadukan futurisme, kearifan lokal Nusantara, teknologi hijau, dan filosofi ekologis dalam satu kesatuan tata kota yang hidup. Setiap gedung tidak hanya dirancang untuk berdiri megah, tetapi juga memiliki makna, identitas, dan dialog dengan alam sekitarnya. Inilah yang membuat IKN tidak sekedar indah dipandang, tetapi juga kompleks secara pemikiran. Reaksi para arsitektur dunia saat pertama kali melihat visualisasi dan realisasi bangunan IKN bahkan digambarkan sebagai sesuatu yang tak biasa. Seorang arsitek Prancis dalam sebuah forum desain internasional dikabarkan terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengakui bahwa ia tidak menyangka sebuah negara seperti Indonesia berani menghadirkan pendekatan desain seambisius dan serumit itu. Menurutnya, banyak kota besar dunia justru mulai kehilangan identitas karena terlalu mengejar bentuk modern tanpa makna. Sementara IKN justru hadir dengan konsep yang kuat, bangunan yang menyatu dengan alam, tata ruang yang menghormati landscape, serta simbol-simbol arsitektur yang mempresentasikan karakter bangsa. Kekaguman itu pun meluas membuat banyak arsitek dunia mulai menganggap IKN sebagai fenomena baru dalam dunia urban design. Reaksi tak kalah menarik datang dari sosok yang pernah terlibat dalam proyek gedung ikonik dunia seperti Burj Khalifa. Ia disebut terkejut bukan karena ketinggian bangunan-bangunan IKN, melainkan karena kedalaman konsep yang ada di balik desainnya. Baginya Burj Khalifa adalah simbol tantangan terhadap langit dan teknologi, sedangkan IKN adalah simbol tantangan terhadap masa depan peradaban. Kota ini tidak dibangun untuk memamerkan kemewahan, tetapi untuk menawarkan model baru tentang bagaimana manusia dan alam dan teknologi bisa hidup berdampingan dalam satu ekosistem kota yang harmonis. Perspektif inilah yang membuat banyak perancang kelas dunia mulai memandang IKN sebagai proyek yang jauh melampaui sekedar pembangunan fisik. Nama besar seperti Jean Nouvel, arsitektur legendaris asal Prancis yang dikenal dengan karya-karya ikonik dan filosofis, bahkan menyebut bahwa arah yang diambil IKN bisa menjadi standar percontohan baru dalam dunia arsitektur global. Menurut pandangannya, kota masa depan tidak boleh lagi dibangun dengan pendekatan eksploitatif terhadap lingkungan, melainkan harus menjadi ruang dialog antara manusia dan alam. Ia menilai bahwa konsep dasar IKN, kota hijau, kota cerdas, kota beridentitas, justru telah lebih dulu menjawab tantangan yang baru akan dihadapi banyak kota besar dunia dalam beberapa dekade ke depan. Kini perlahan tetapi pasti dunia mulai melihat Indonesia tidak hanya sebagai pengikut tren, tetapi sebagai pencipta arah baru. Beberapa komunitas akademik dan institusi pendidikan arsitektur luar negeri mulai membicarakan IKN sebagai studi kasus tentang kota masa depan. Tentang bagaimana sebuah bangsa membangun ibu kota bukan hanya dengan beton dan baja, tetapi dengan visi, filosofi, dan keberanian. IKN pun tak lagi sekedar proyek nasional, melainkan telah berubah menjadi simbol bahwa masa depan arsitektur dunia tidak selalu lahir dari barat, dan bahwa dari tanah Kalimantan, Indonesia sedang menulis bab baru dalam sejarah desain global.
Tak hanya desain arsitektur yang viral, tapi ide tukang Indonesia juga jadi pedoman tukang negara maju. Tak hanya desain arsitektur ibu kota Nusantara IKN yang kini menjadi sorotan dunia, Indonesia sebenarnya sudah lebih dulu mencuri perhatian global lewat hal yang jauh lebih sederhana. Para pekerja bangunan lokal yang sering disebut tukang, jauh sebelum visual megah IKN viral di media sosial, video-video tentang kecerdikan tukang bangunan Indonesia sudah beredar luas di berbagai platform internasional. Bukan karena alat canggih, bukan pula karena teknologi mahal, tetapi karena ide-ide unik dan solusi kreatif yang lahir dari pengalaman lapangan. Banyak yang menyebut bahwa kreativitas para pekerja konstruksi Indonesia justru menunjukkan kecerdasan praktis yang jarang diajarkan di bangku kuliah. Beberapa rekaman yang sempat viral memperlihatkan bagaimana tukang bangunan Indonesia mampu mengangkat material berat dengan sistem katrol buatan sendiri, merancang perancangan sederhana dari bambu dengan perhitungan presisi, hingga menciptakan metode pengecoran yang jauh lebih cepat tanpa mesin modern. Video-video itu menyebar hingga ke komunitas konstruksi luar negeri dan menuai reaksi kagum. Tak sedikit komentar dari netizen Eropa dan Amerika yang menyebut bahwa metode sederhana tersebut justru lebih efisien dibandingkan prosedur mahal yang biasa mereka gunakan. Dari situlah muncul anggapan bahwa pekerja bangunan Indonesia memiliki engineer intrigues alami yang tidak bisa diremehkan. Yang membuat kisah ini semakin menarik, beberapa ide di lapangan pekerja Indonesia bahkan disebut menjadi bahan diskusi forum-forum teknik dan konstruksi negara maju. Kini ketika IKN menjadi simbol kemajuan arsitektur Indonesia di mata dunia, banyak yang mulai melihat gambaran yang lebih besar, bahwa Indonesia bukan hanya kaya konsep, tetapi juga kaya talenta nyata di lapangan. Apa yang dulu dianggap cara kampung, justru kini dilihat sebagai model efisien dan kecerdikan kerja. Dan perlahan dunia mulai mengakui bahwa dalam urusan membangun bukan hanya gedung, tetapi juga peradaban. Indonesia punya sesuatu yang layak dijadikan percontohan. Jadi menurut kalian apakah setuju jika desain IKN sangat rumit, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.